Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, sebaiknya berdoa menurut agama kalian masing-masing supaya ilmu yang kita dapat bisa berkah dan nantinya bermanfaat. Ya, kembali lagi di pertemuan keempat mata pelajaran akuntansi pemerintah untuk kelas 12 akuntansi. Hari ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah sistem pencatatan, lalu basis pengakuan. Kedua poin ini sebenarnya tugas kalian yang kemarin kita akan review. Lalu tambahan materinya alokasi dana desa. Dan yang terakhir adalah struktur pengelolaan keuangan desa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, di sini Ibu menampilkan fun fact, yaitu katanya selain ketika meninggal, seseorang tidak bisa bernapas ketika dia tersenyum. Percaya atau tidak, mari kita buktikan. 5, 4, 3, 2, 1, silahkan coba tersenyum dan sambil bernapas. Apa kalian bisa? Ya. Ternyata tetap bisa napas pas lagi senyum. Berarti yang tadi bukan fakta? Ya. Tidak apa-apa, karena tujuan utamanya adalah minimal kalian sudah tersenyum pagi hari ini. Dia garing. Oke, lanjut. Ya, di pertemuan sebelumnya, Ibu meminta kalian membuat resume dan menjawab satu pertanyaan ini. Kita akan bahas. Yang pertama adalah sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Di sini ada 3 jenisnya, ada single entry, double entry, dan triple entry. Ini adalah contoh tampilan dari single entry. Di sini hanya ada 2 kolom, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Segala sesuatu yang menambah pemasukan kas dicatat di dalam kolom penerimaan. Lalu segala pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran kas, pengurangan jumlah uang kas, maka dicatat di kolom pengeluaran. Misalnya ini ya, diterima SKP daerah. Ini pemasukan nih, pemasukan masuk ke kolom penerimaan. Lalu di sini kwitansi, membayar sesuatu, membayarkan berarti desanya mengeluarkan uang. Ketika mengeluarkan uang ditulis di kolom pengeluaran. Tuh. Ya. Selanjutnya ini adalah contoh double entry. Ini sama seperti yang biasanya kita gunakan ketika membuat jurnal umum, yaitu nantinya ada aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Jadi di sini kalau double entry itu artinya berpasangan, ada 2 akun, ada yang di sisi debit dan ada yang di sisi kredit. Dalam satu transaksi langsung ada 2 akun yang akan kena pengaruhnya. Nah, yang ketiga, triple entry. Di sini bisa dibaca triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry plus pencatatan pada buku anggaran. Jadi kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas buku-buku apa saja yang dibutuhkan untuk membantu kegiatan pengelolaan keuangan desa. Nah, kalau misalnya triple entry itu artinya pakai double entry yang sebelumnya lalu juga dicatat di buku anggaran. Lanjut, selanjutnya adalah dasar pengakuan berdasarkan SAP nomor 24 tahun 2005. Di sini ada 4 basis, yaitu basis kas, basis akrual, basis kas modifikasi, basis akrual modifikasi. Ini mungkin sudah pernah kalian pelajari di kelas 11, kita hanya akan mereview sedikit. Yang pertama adalah basis kas. Basis kas dicatat ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, kalau misalnya beli barang hari ini, tapi bayarnya baru besok. Nah, yang dicatat adalah yang tanggal besoknya. Kenapa? Karena besok baru ngeluarin uang. Yang hari ini dianggap belum terjadi apa-apa. Selanjutnya, pengaruhnya jika kita menggunakan basis kas itu apa? Pengaruh di laporannya, neracanya hanya berisi akun kas. Nah, ketika di neracanya bagian aktivanya hanya menggambarkan akun kas, maka di bagian ekuitasnya yang tergambarkan juga sama, yaitu hanya kondisi kasnya saja. Selanjutnya adalah basis akrual. Basis akrual ini kebalikannya basis kas. Jadi kalau transaksinya dicatat ketika
pada saat transaksi. Jadi tadi tuh misalnya hari ini beli sesuatu, tapi bayarnya besok. Ya pokoknya yang hari ini juga dicatat. Lalu pengaruh di laporannya apa? Yang dilaporkan di neraca adalah semua harta, utang, dan ekuitas. Ini sama seperti laporan keuangan yang pada umumnya kita gunakan. Selanjutnya ada basis kas modifikasi. Ini adalah kombinasi dasar kas dan dasar akrual. Jadi yang dua sebelumnya tadi digabungin. Transaksi dicatat pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Ini adalah basis kas. Gitu. Jadi dia mencatat ketika benar-benar sudah terjadi pengeluaran atau penerimaan kas. Tapi di akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi periode berjalan walau belum terrealisasi. Nah, ini mewakili dari dasar akrual. Lalu pengaruhnya apa? Pengaruhnya pada laporan keuangan adalah karena pencatatannya dilakukan hanya ketika benar-benar sudah menerima kas, maka bentuknya akan sama seperti bentuk neracanya sama seperti yang basis kas, yaitu hanya berisi akun kas dan ekuitasnya hanya menggambarkan kondisi kas. Selanjutnya adalah basis akrual modifikasi. Di sini ketentuannya adalah dia sama nih menggabungkan antara basis kas dan basis akrual. Bedanya sama yang basis kas modifikasi tadi, kalau misalnya basis akrual modifikasi, basis kas itu digunakan untuk mencatat kegiatan tertentu. Tapi sebagian besar transaksi lainnya digunakan untuk dicatat dengan basis akrual gitu. Nah, basis akrual modifikasi ini banyak diterapkan di negara dengan menggunakan multidana dalam akuntansi pemerintahannya. Lalu pengaruhnya apa di laporan keuangan? Dia hanya pengukuran hanya pada sumber daya yang bersifat lancar. Maksudnya ini hanya aktiva lancar, utang lancar gitu. Kita lanjut. Contohnya gimana biar kalian ada gambaran? Ceritanya pemerintah memiliki saldo kas awal sebesar 100 juta. Ini tanpa kekayaan yang lain. Ceritanya benar-benar cuma punya duit 100 juta. Lalu pemerintah desa tersebut beli kendaraan harganya 70 juta. Nah, di sini ada sisi basis kas, ada basis akrual. Ketika terjadi transaksi, bagaimana pencatatannya? Untuk basis kas, dia ditulisnya belanja kendaraan kas sebesar 70 juta. Nah, ini dilakukan ketika sudah terjadi pembayaran. Kalau di basis akrualnya, langsung diakui sebagai kendaraan. Lalu kasnya berkurang, sebesar 70 juta juga. Nah, ini kalau misalnya dibayarnya nanti, dia pokoknya tetap mengakuinya ketika dia sudah melakukan transaksi, walaupun belum bayar. Selanjutnya, bagaimana pengaruhnya di pelaporannya? Tadi secara teori sudah kita pelajari ya. Kalau dimasukkan ke dalam soal kayak gimana? Ini adalah bentuk neraca basis kas. Tadi di pengertian basis kas itu, di laporan neracanya dia hanya akan menggambarkan kondisi kas. Jadi langsung nih, pokoknya kasnya itu sisa 30 juta. Ekuitas dananya ya cuma kelihatan 30 juta. Nah, sedangkan kalau misalnya di basis akrual, di sini akan terlihat nih, kasnya ada 30 juta, kendaraannya senilai 70 juta, jadi ekuitas dananya dia adalah total dari semua harta yang dia miliki, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kelihatan ya perbedaannya, jadi kalau misalnya basis kas, dia hanya mencatat kasnya aja, tapi kalau basis akrual, dia mengakui semuanya. Ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah materi mengenai alokasi dana desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten. APBD kabupaten. Tujuan kabupaten itu ngasih uang ke desa. Yang pertama adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena kan dari pemerintahan kabupaten ke desa mungkin terlalu jauh jaraknya gitu. Kalau misalnya dikelola oleh bupati. Jadi dia meminta bantuan kepala desa dan jajarannya untuk mengelola pemerintahan desa. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan. Di sini nanti kita akan bahas
uang desa itu untuk apaan aja sih? Nah, salah satunya adalah meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pemerataan. Ya, jangan sampai di kotanya itu ibaratnya bermewah-mewahan tapi yang di desanya kesusahan. Makanya sebagian dana daerah itu ditransfer ke desa. Lalu selanjutnya adalah mendorong peningkatan swadaya. Ini mendorong peningkatan kemandirian si desa. Lalu, penetapan alokasi dana desa itu ditetapkan berdasarkan peraturan bupati paling lambat setiap bulan Agustus. Jadi setiap bulan Agustus, bupati itu menetapkan peraturan mengenai berapa sih jumlah dananya yang akan dialokasikan ke desa. Gitu. Dan nantinya setiap bulan Maret itu bulan Maret tahun berikutnya si bupati dan pemerintah desa itu kayak menghitung lagi nih berapa alokasi dana desa yang sekiranya dibutuhkan untuk tahun berikutnya lagi. Gitu. Kenapa dilakukan di bulan Maret tahun berikutnya? Kan tadi dia menetapkannya bulan Agustus. Nah, dilihatnya itu bulan Maret supaya dilihat nih selama 6 bulan yang sudah berjalan itu apakah dana yang diberikan itu cukup atau tidak atau bisa dimanfaatkan dengan maksimal atau tidak. Tuh. Ini juga berkaitan dengan APB desa. Jadi kan kalau kemarin sempat kita bahas ya, kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan berarti buat APB desa yang baru. Nah, APB desa yang baru dilaporkan ke bupati. Itu semua ada penjelasannya di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada penggunaan alokasi dana desa. Nah, ini dari 100% dana yang diberikan oleh daerah kepada desa, 30%-nya itu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Misalnya untuk apa? Misalnya untuk ngasih pelatihan-pelatihan ke pejabat desanya tuh untuk kepala desa dan perangkat desanya. Atau bisa juga untuk biaya operasional. Misalnya untuk kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan. Atau misalnya untuk bayar gaji, tunjangan kepala desa, perangkat desanya, mungkin juga honor ketua RT RW. Lalu bisa juga untuk biaya perawatan kantor desanya dan sejenisnya. Nah, 70%-nya itu untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya kita taunya posyandu, terus ibu-ibu PKK, terus Karang Taruna. Nah, mereka semua itu punya alokasi dana sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian jadi pengurus Karang Taruna di daerahnya masing-masing, mungkin kalian bisa ngajuin dana kepada pemerintah desa. Atau kalau di kota kayak kita, kalau di Jakarta mungkin kayak kelurahan, RT RW, kelurahan, untuk melaksanakan suatu kegiatan yang kalau memang kegiatan itu adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Tuh. Ya, ini adalah struktur pengelolaan keuangan desa. Ini berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Di sini perangkat desanya itu ada apa aja. Yang pertama itu pasti ada kepala desa. Kepala desanya ini punya tugas-tugasnya tersendiri. Lalu ada sekretaris desa. Sekretaris desa ini membantu kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dan ada tugas tambahan lainnya. Lalu selanjutnya adalah ini nih. Kasih ini kepala seksi. Kepala seksi ini maksimal kepala seksi ini ada 3. Nah, ini misalnya nih kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala seksi kesejahteraan. Maksimal itu cuma boleh ada 3. Nah, selanjutnya itu ada kepala urusan. Di sini kepala urusan ini ada bisa dibagi lagi menjadi tata usaha dan umum dan perencanaan. Lalu ada bagi kepala urusan keuangan. Ini khusus seperti bendahara. Gitu. Untuk materi lebih jelasnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini dicukupkan. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.